Di soal pertama memuat beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana kondisi hukum agraria di Hindia Belanda. Pada masa ini, hukum agraria sangat menguntungkan pihak jajahan dan merugikan rakyat Indonesia, di mana hukum agraria tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi pemerintahan jajahan yang merugikan ataupun bertentangan dengan kepentingan rakyat. Sendi-sendi pemerintahan tersebut terbagi lagi dalam beberapa masa, yaitu pertama masa VOC tahun 1602 sampai 1799. Ada masa pada kepemimpinan stelsel kontinental terdapat pembayaran pajak dalam bentuk in natura, yaitu berupa hasil bumi sejumlah tertentu dengan tidak memperoleh pembayaran. Jadi mereka yang memberikan hasil bumi tadi itu tidak diberikan gaji ataupun pembayaran. Terus pada masa Verflick-Leverentine dapat pembayaran pajak dalam bentuk hasil pertanian dengan mendapat pembayaran menurut perjanjian. Di masa VOC juga terdapat penjualan tanah kepada partikular. Partikular ini adalah pihak swasta. Terus di masa Daendels tahun 1808 sampai 1811 terdapat penjualan tanah kepada partikular yang melahirkan tuan-tuan tanah dan hak-hak hak-hak pertuanan. Ketiga masa Raffles tahun 1811 sampai 1816 terdapat teori domain, di mana tanah-tanah yang ditaklukkan dan tanah yang dikuasai berdasarkan perjanjian adalah milik pemerintah jajahan Inggris. Terus dapat juga penjualan tanah kepada partikular tadi. Terus yang keempat masa Van den Bosch tahun 1830 terdapat kelderstelsel atau tanam paksa. Kelima ada BW pada tahun 1848, yaitu sebuah kodifikasi hukum perdata dari Belanda yang dibawa ke Indonesia. Terdiri dari 4 buku. Buku pertama membahas orang, buku kedua membahas tentang benda, buku ketiga membahas tentang perikatan, dan buku keempat membahas tentang daluarsa atau pembuktian. BW ini juga mengatur tentang agendum, artefak, obstal, dan lain-lain. Terus ke-6 ada masa agraris Wet tahun 1870. Pada masa ini gubernur tidak boleh menjual tanah kecuali tanah kecil untuk keperluan kota dan desa. Terus juga dapat memberikan hak erfek selama 75 tahun. Terus pemberian tanah tidak boleh melanggar hak rakyat pribumi. Masa ke-7 Agraris Bestwood tahun 1870 terdapat domain fair clearing. Setiap bidang tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya adalah milik negara. Pertanyaan kedua tuh, apa tujuan dibentuknya UPA? Pastinya tujuannya ini ya untuk menciptakan sistem agraria yang lebih baik gitu, yang berpihak kepada rakyat. Oke, baik, langsung kita jelasin. Yang pertama tujuannya pasti untuk keadilan sosial, menjamin agar tanah dapat dimiliki dan dikuasai sama rakyat Indonesia, terutama golongan yang membutuhkan. Kedua, menghapus sistem kolonial, yaitu menghilangkan praktik agraria yang diturunkan dari masa jajahan, di mana hanya menguntungkan segelintir orang, yang pasti pihak-pihak mereka. Terus ketiga, pengaturan nasional, yaitu menyusun aturan yang jelas mengenai hak penguasa dan pemilik tanah di seluruh Indonesia. Keempat, untuk pembangunan ekonomi, di mana membantu pemerataan distribusi agar tanah bisa digunakan atau untuk mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia. Kelima, menyatukan hukum agraria,
dimana mengatur segala macam peraturan agraria sebelum tumpang tindih agar lebih sistematis. Pertanyaan ketiga yaitu apa dasar hukum agraria nasional? Oke, dasar hukum yang mengatur tentang agraria Indonesia pastinya adalah UU PA nomor 5 tahun 1960. Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang mengatur penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia. Selain itu juga ada undang-undang kehutanan. Ini undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan hutan yang berkaitan dengan agraria. Karena hutan juga merupakan kekayaan atau tanah dari negara. Ketiga, peraturan pemerintah dan keputusan presiden. Penyusunan tata cara pengelolaan tanah, pengalihan hak tanah, dan aturan administrasi itu diatur di sini. Terus juga ya ada kitab undang-undang hukum perdata yang mengatur hak-hak perdata terkait tanah, seperti kepemilikan dan pengalihan hak atas tanah. Soal kedua, diminta untuk menjelaskan apa maksud dari hak bangsa, hak menguasai negara, dan hak wilayah. Yang pertama, hak bangsa. Hak bangsa adalah hak yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara atas wilayahnya, sumber daya alamnya, dan kepentingannya untuk mengatur kehidupan dalam negerinya. Hak ini bersifat kolektif yang melekat pada seluruh warga negara. Contohnya, hak suatu bangsa untuk merdeka, berdaulat, serta mengatur sistem pemerintahan dan hukum di dalam negara tersebut. Terus ada hak menguasai negara. Hak ini adalah suatu hak negara yang diberi suatu hak untuk negara. Mereka bisa mengatur dan mengelola segala kekayaan alam, tanah, dan sumber daya yang ada di dalamnya, yang ada di dalam wilayahnya. Hal ini terkait dengan wewenang negara untuk memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya alam demi kesejahteraan rakyat, serta untuk menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan sumber daya tersebut. Hak selanjutnya, hak ulayat. Hak ulayat adalah hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam sesuai dengan adat istiadat yang berlaku. Terus pertanyaan kedua dari soal kedua ini, bagaimana peraturan terkait HGB, HGU, hak pakai publik, hak pakai privat, dan hak pengelolaan? Pertama, hak guna bangunan atau HGB. HGB adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah bukan miliknya. Subjeknya yaitu WNI, BHI. BHI itu Badan Hukum Indonesia. Alasannya penetapan pemerintah, UPA perjanjian. Luasnya berdasarkan ketentuan sailing RTR. Jangka waktunya maksimal 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, jadinya 50 tahun, terus diperbaharuinya 30 tahun, sehingga semuanya 80 tahun. Right to use-nya yaitu mendirikan dan mempunyai bangunan. Right of disposal-nya dapat dialihkan dan dapat sebagai objek hak tanggungan. Berakhirnya hak ini yang karena berakhirnya hak ini pertama karena jangka waktu berakhir, kedua dihentikan sebelum jangka waktu berakhir, ketiga pencabutan hak, keempat pelepasan hak, kelima tanahnya musnah, keenam subjeknya tidak lagi memenuhi syarat. Misal yang awalnya kan harus WNI dan BHI, terus kalau dia beralih warga negara dia nggak lagi memenuhi syarat dan itu harus dihentikan. Ketujuh ditelantarkan. Selanjutnya ke HGU. HGU ini adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh negara selama jangka waktu tertentu bagi kepentingan usaha pertanian, perikanan, dan peternakan. Alas haknya yaitu penetapan pemerintah.
Luasnya minimal 5 ha untuk WNI, 25 ha untuk BHI, maksimalnya tidak terbatas. Jangka waktu yang dapat diberikan yaitu maksimal 35 tahun, dapat diperpanjang 25 tahun, dan dapat diperbarui 35 tahun, sehingga total keseluruhannya 95 tahun. Right to use-nya yaitu pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perikanan, perkebunan, peternakan. Right of disposal-nya yang pertama dapat dialihkan, dapat sebagai objek hak tanggungan. Berakhirnya hak kurang lebih sama, yaitu tanahnya musnah, jangka waktunya berakhir, pencabutan hak, pelepasan hak, ditelantarkan, subjek tidak lagi memenuhi syarat, pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Selanjutnya kita masuk ke hak pakai publik. Hak pakai publik ini menggunakan atau memungut hasil atas tanah negara yang memiliki kepentingan untuk umum. Tuh, subjeknya instansi pemerintahan seperti badan agama dan sosial, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang memiliki kepentingan di Indonesia. Alasannya yaitu penetapan pemerintah. Right to use-nya untuk melaksanakan tugas. Right of disposal-nya tidak dapat dialihkan dan tidak dapat sebagai objek hak tanggungan. Jangka waktunya selama digunakan untuk pelaksanaan tugas tersebut. Hapusnya hak yang pertama tidak lagi digunakan untuk pelaksanaan tugas, pelepasan hak, pencabutan hak, pembatalan hak, tanahnya musnah, subjek hak tidak lagi memenuhi syarat. Selanjutnya hak pakai privat. Hak pakai privat ini menggunakan atau memungut hasil tanah negara atau tanah milik. Subjeknya WNI, BHI, WNA di Indonesia ataupun BHA yang ada di Indonesia. Alasannya penetapan pemerintah dan perjanjian. Right to use-nya untuk mempunyai atau mendirikan bangunan untuk memenuhi hasil atas tanah pertanian. Right of disposal-nya dapat dialihkan, dapat sebagai objek hak tanggungan. Jangka waktu yang diberikan maksimal 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan diperbarui dan dapat dilakukan pembaharuan selama 25 tahun. Itu total keseluruhannya adalah 70 tahun. Hapusnya hak kurang lebih sama, berakhirnya jangka waktu. Terus pelepasan hak, pembatalan hak, tanahnya musnah, subjek hukum tidak lagi memenuhi syarat. Selanjutnya mengenai hak pengelolaan. Hak pengelolaan merupakan fungsi atau kewenangan publik dan tidak tepat untuk disamakan dengan hak sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU PA karena hak atas tanah menyangkut aspek keperdataan. Pengaturannya ada di PP nomor 8 tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara. Pemegang HPL-nya pemerintah, Pemda, BUMN, BUMD, PT Persero, Badan Otorita, Badan Hukum Pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah. Kewenangan pemegang HPL-nya yaitu merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya. 3. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak ketiga dengan pembakaian jangka waktu 6 tahun. Selanjutnya menerima uang pemasukan atau uang wajib tahunan. Hubungan hukum antara pemegang HPL ini dengan pihak ketiga yaitu hubungan hukum yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga adalah perjanjian antara pemegang HPL dengan pihak ketiga. Dari studi kasus soal nomor 3 memuat beberapa pertanyaan. Yang pertama,
mengenai berapa lama jangka waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut. Di mana HGB ini dapat diberikan dalam jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun serta dapat diperbarui kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA. Pertanyaan keduanya, apakah ada kewajiban bagi perusahaan bila pembangunan tersebut ternyata mengurung atau menutup akses perkarangan atau bidang tanah lain? Jawabannya adalah iya, di mana perusahaan itu wajib mempertahankan hak-hak atas tanah di sekitarnya. Jika pembangunan menutup akses perkarangan atau bidang tanah lain, maka perusahaan bisa dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Selain itu, dalam peraturan tata ruang dan perizinan bangunan harus ada akses yang tidak menghambat hak masyarakat di sekitar. Pertanyaan ketiga, apakah PT Matahari dapat menjaminkan objek HGB-nya kepada bank? Jawabannya iya, di mana PT Matahari dapat menjamin tanah dengan status HGB kepada bank sebagai ajuan atau jaminan hutang. Berdasarkan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan, HGB dapat dijadikan sebagai objek hak tanggungan untuk menjamin suatu hutang. Pertanyaan keempat, apa saja yang menjadi hak dan kewajiban PT tersebut atas HGB yang diperolehnya? Haknya yang pertama, haknya adalah menggunakan tanah tersebut untuk mendirikan bangunan dan mengelolanya sesuai izin yang diberikan. Hak lainnya yaitu menyewakan atau menjual bangunan yang berdiri di atas tanah HGB. Terus juga bisa menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan dalam perbankan seperti yang tadi telah dijelaskan. Masuk ke kewajiban dari PT ini yaitu menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya. Misal kayak apartemen komersial gitu. Terus kewajiban lainnya membayar pajak dan retribusi yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Selanjutnya mematuhi peraturan tata ruang dan lingkungan hidup. Kewajiban lainnya mengembalikan tanah kepada negara jika HGB-nya udah habis, jika jangka waktu HGB-nya tuh habis dan tidak diperpanjang. Terus pertanyaan kelima, bagaimana konsekuensi atas bangunan yang didirikan PT Matahari pada saat masa berlaku HGB-nya telah berakhir? Jika masa berlaku HGB telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah negara dan yang punya hak itu harus mengembalikan tanah tersebut. Adapun untuk bangunan yang berdiri di atasnya terdapat beberapa kemungkinan. Jika PT Matahari tidak memperpanjang HGB, maka bangunan tersebut dapat diambil alih oleh negara atau diberikan kompensasi kepada pemiliknya sesuai ke peraturan yang berlaku. Jika PT Matahari ingin tetap memiliki bangunan tersebut, maka harus mengajukan perpanjangan atau pembaruan sebelum masa berlakunya habis. Dan kalau jika tanahnya diberikan kepada pihak lain atau negara, maka pemilik bangunan bisa kehilangan haknya atas bangunan tersebut kecuali ada kesepakatan lain dengan pemerintah. Sekian tugas video dari saya. Terima kasih.